Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, yang telah menganugerahkan kepada manusia sebuah kemampuan yang luar biasa, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi. Komunikasi bukan sekedar pertukaran kata atau pesan, ia adalah nafas kehidupan, jembatan yang menghubungkan hati, pikiran, dan makna antar sesama manusia, bahkan antar makhluk di alam semesta. Dari gerak semut hingga peredaran planet, dari suara hati hingga gema dakwah, semua menunjukkan bahwa komunikasi adalah bahasa universal ciptaan Tuhan. Dalam dunia modern yang serba digital ini, komunikasi menjadi kekuatan yang tidak hanya menghubungkan manusia dengan manusia, tetapi juga manusia dengan pengetahuan, nilai, dan kesadaran global. Melalui komunikasi, kita belajar memahami perbedaan, menebar kebaikan, dan membangun harmoni, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dalam seri konten edukasi ini, kita akan menelusuri keunikan dan kedahsyatan komunikasi, bagaimana ia membentuk peradaban, memengaruhi interaksi sosial, dan bahkan menjadi refleksi kebesaran Sang Pencipta. Selamat menyimak, semoga tayangan ini menambah pemahaman kita bahwa komunikasi bukan sekedar ilmu, melainkan manifestasi dari kesadaran dan keajaiban kehidupan itu sendiri. Salam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Febriana Masuroh, Prodi Ilmu Komunikasi UIN Ampel Surabaya semester 3. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang etika umat Islam di era globalisasi. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, kehidupan manusia berubah sangat cepat. Informasi semakin mudah didapatkan. Nah, budaya saling bertemu dan teknologi menyatu dalam aktivitas sehari-hari. Di tengah perubahan yang besar ini, umat Islam dituntut untuk tetap memegang teguh nilai etika yang diajarkan dalam agama Islam, sambil mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pertama, yakni umat Islam harus memegang teguh kejujuran, karena kejujuran menjadi fondasi utama dalam dunia digital. Nah, dalam dunia digital ini, berita palsu dan manipulasi informasi mudah tersebar. Oleh karena itu, seorang muslim harus berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi. Islam mengajarkan untuk tabayun, yakni memeriksa kebenaran sebelum ikut menyebarkannya. Ini bukan hanya soal etika, tetapi juga bagian dari menjaga harmoni sosial. Nah, yang kedua, yakni tanggung jawab dan profesionalisme. Globalisasi membuka persaingan yang luas, mulai dari pendidikan hingga dunia kerja. Umat Islam perlu menunjukkan etos kerja yang lebih baik, disiplin, amanah, dan tidak merugikan orang lain. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah mencintai hambanya yang jika bekerja maka ia menyempurnakannya. Nah, hadis ini menjadi motivasi untuk menjadi individu yang kompeten dan berintegritas. Ketiga, sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Di era globalisasi ini mempertemukan kita dengan berbagai latar belakang, suku, budaya, dan agama yang berbeda. Islam mengajarkan umatnya untuk berlaku adil, menghargai kemanusiaan, serta menjaga hubungan baik dengan siapapun. Nah, sikap inklusif ini
bukan berarti mencampur adukan amanah ataupun akidah, tetapi menunjukkan kedewasaan dan kematangan moral dalam berinteraksi. Keempat, penggunaan teknologi secara bijak, media sosial, AI, dan perangkat digital lainnya adalah alat yang dapat membawa manfaat dan mudarat. Nah, umat Islam harus mampu memanfaatkan teknologi ini untuk kebaikan, menambah ilmu, memperluas kebaikan, serta meningkatkan produktivitas. Nah, hindari penggunaan yang mengarah ke maksiatan, fitnah, dan perpecahan. Yang kelima, menjaga identitas dan moralitas. Arus globalisasi sering membawa nilai-nilai yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam. Disinilah pentingnya filter iman, ilmu, karena umat Islam harus tetap bangga dengan identitasnya, berpakaian dengan sopan, berkata dengan baik, menjaga akidahnya, adabnya, dan segala aktivitasnya. Nah, identitas bukan hanya tampilan luar, tapi juga akhlak dan prinsip hidup yang kokoh. Terakhir, berkontribusi untuk kemaslahatan dunia. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang mana menebar rahmat bagi seluruh alam. Di era globalisasi ini, peluang untuk memberi dampak positif semakin besar melalui karya, inovasi, dan gerakan sosial serta pemberdayaan masyarakat. Nah, umat Islam harus hadir sebagai solusi, bukan sekedar pengamat. Nah, kesimpulannya, di era globalisasi ini, umat Islam perlu menjaga kejujurannya, tanggung jawabnya, toleransinya, dan penggunaan teknologi secara bijak dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam serta bersikap adaptif terhadap perubahan. Nah, umat Islam menjaga identitas sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat global. Nah, globalisasi ini tuh bukan hambatan, tetapi melainkan kesempatan untuk menebarkan akhlak dan kebaikan. Nah, demikian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.